أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ضرنا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد ونسائر الأنبياء المرسلين وعليهم وصحبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوبنا وإلينا جميع المؤمنين والأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا وطلع وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين وكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن زبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة Alaysa qad alimta anna Jibril nazala fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla 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 fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thumma qala bihadza umirta faqala Umaru li Urwata a'lamu ma tuhaddithu awa inna Jibril huwa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta sholati qala Urwatu kadzalika kana Bashir bin Abi Mas'ud yuhaddithu an abihi. Babu mawaqitis shalah, ini satu bab pada membicarakan ketentuan waktu salat. Salam. Ketentuan waktu salat. Babu mawaqitus sholati wa fadluha. Ini satu bab pada membicarakan tentang ketentuan waktu pelaksanaan salat dan kelebihannya. Wa qauluhu, dan perkataannya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kanat adalah dia itu sesalat alal mu'minin tas orang mukmin kitaban mawquta adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Kewajiban yang ditentukan waktunya. Ay muakkatan waktuhu alaihim, yaitu ditentukan waktunya, waktu salat itu mereka. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Maslamah. Qala, dia berkata, qara'tu ala Malikin an Ibni Shihabin, aku telah membaca atas Malik daripada Abdullah bin Shihab, anna Umara bin Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz akhara sholata yauman, dia menunda pelaksanaan sholat pada satu hari. Dia menunda pelaksanaan sholat pada satu hari. Padakhala alaihi Urwatu, maka masuklah atasnya oleh Urwah ibnu Zubair, Urwah bin Zubair.
Fakhbarahu, maka Urwah menceritakan akan Umar bin Abdul Aziz, annal Mughirata bin Syu'bah, bahwa Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah akhara salata, dia menunda pelaksanaan sholat, yauman, pada suatu hari, wa wabil Iraqi, padahal dia pada waktu itu berada di Irak, dia sedang berada di Irak. Pada khala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari, maka masuklah atasnya oleh Abu Mas'ud al-Ansari. Faqala, lalu Abu Mas'ud al-Ansari berkata, ma hadha ya Mughiratu, apa ini Mughirah? Apa ini? Alaysa qad alamta, alaysa qad alimta, bukankah kau sudah tahu? Bukankah kau sudah tahu? Anna Jibril nazala, bahwasanya malaikat Jibril turun. Fasalla, lalu dia sholat. Fasalla Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun sholat. Summa shalla, kemudian sholat Jibril. Fasalla Rasulullah SAW, maka sholatlah Rasulullah SAW. Summa shalla, fasalla Rasulullah SAW, kemudian dia sholat, maka sholatlah Rasulullah SAW. Summa shalla, fasalla Rasulullah SAW, kemudian dia sholat, maka sholatlah Rasulullah SAW. Summa shalla, kemudian dia sholat, Jibril sholat, fasalla Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun sholat. Summa qala, kemudian Jibril berkata, bihadza umirta, dengan cara inilah engkau diperintah. Dengan cara ini engkau diperintah. Faqala Umar li Urwata, lalu Umar bin Abdul Aziz berkata bagi Urwah, a'lamu ma tuhadisu, saya tahu apa yang kau ceritakan itu, hai Urwah. Saya tahu, hai Urwah. Au inna Jibrila, awa inna Jibrila, apakah sesungguhnya Jibril huwa aqama li Rasulullah SAW, apakah dia yang iqamat untuk Rasulullah SAW waktu sholat? Qala Urwah, berkata Urwah, kadzalika kana Bashiru, seperti itulah adalah si Bashir bin Abi Mas'ud, daripada Mas'ud, yuhaditsu an abi, dia bercerita tentang bapaknya. Pertama, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini ya memang termasuk anak angkat daripada Aisyah. Sangat alim dan sangat saleh memang. Ialah ceritaan bahwa pada suatu waktu yang kena lalu berdakwah, bakatlah naina di waktu turun dengan jaran, terus infeksi. Menurut medis, para tabib secara waktu nu, nenek ini wagen jerak, lamun di negara teplang. Lamun teplang ya insyaallah dia merembet di seluruh awak. Lagu lamun dia teplang ja, dia tahu pasti dalam merembet, infeksi ini sangat serius. Nah ialah antena wadah, yang memang pelang ya silakan pelang. Anu dina kanggo etika tabib ni, gen melang dengan dalam keadaan sadar. Amputasi dalam keadaan sadar termasuk melanggar kode etik para tabib. Terus harus dipalang dalam keadaan disadar. Beta jadi disadar nu.
harus minum arak sampai mabuk. Bahasa daripada Urwah. Jangka ngenit wah, denit wah ngambuk-ngambuk ya siaran arak nu. Nega tiba-tiba dia kena sakit ngene anti nginum arak. Lantaran dia anti nginum arak. Kah, lamun meli plang dalam keadaan sadar aja dia penginum-minum arak plang. Lamun dia ja lega wah. Dakang nu tabib nu tetap karena bagaimanapun tabib lamun tahu suatu penderita, sekira-kira bau sida pada atasin nanti negelegaan berarti melanggar kode etik masih. Kode etik para tabib. Lamun ngonde jangan nonde bareh anti waktu sembahyang nih. Waktu sembahyang baik topelong naikku. Terus ya sepakatlah tabib-tabib yang kena sujud yang ditepeleng si tabib tidak sekedip pun si ruhani padahal ini nara bius lokal ini nara bius kolektif bius lokal langsung tepeleng nah di menuah selesai sholat maka de burung peleng naik pada ni kada burung peleng sampun puan peleng mangkin niki jantan tersedoh isi minyak bangkal ya cara ni kan tersedoh si minyak bangkal andinan sampai terus ngelek darah terkan enai jadi harus teplaku kejengkuna rangkungnya terus adin tata andang atas tali dan tersebur si minyak bangkal wah yasin sebur itu cerlah itu bayangkan apakah cerene masih berlaku cerene atau menggunakan rat lagi tadi nak nasi ngelek darah mungkin maling-maling yang pelang lain pelang ni mana kena terus tersebur si minyak bangkal andai nak sugul darah kena doang sehingga negeri doa ngenu terikan darah apalagi naik malik Mbaya pelengan naik kurun. Pesan daripada Umair. Urwah. Mbaya. Naik dan tebeng itu. Angkat. Jadi hidup naik. Suku lek kamu naik. Ndek wah. Jauh aku. Tipak pegawaian maksiat. Tiba jauh aku tipak pegawaian maksiat. Akhirnya ya. Terbokos lah. Naik itu. Terbokos. Talat. Terus tahu. Ingatlah Habib Tantawi. Habib Tantawi ini sangat sinatawadu saleh almarhum. Jadi ia amputasi masih lain ada jelo Senin. Jadi dia minta amputasi lain badaklah ia. Tahu tuan guru ni kena ini. Jemaah ke lamna rame dengan jemaah lui datang temuin cara pesan kita seniper ni tentu dia meninggal di jalur selesai Habib Tantawi barang dah talut kencana ini jadi memang lamun tendait anggota apapun anggota manusia maka wajiban itam bokos ya ante talat dia tekanggu talat jama-jama lamun itu bokos bahkan ara isi mewajibkan solat ini marantan nyalatin secara normal. Karena bagaimanapun ya Bani Adam lakat karamna Bani Adam. Dia tahu perun kafir ngepiang. Ya, kan ya lakat karamna Bani Adam. Gara-gara dia tahu lebih bagus dah husnuzon. Husnuzon. Lamun dengan kafir ngepiang anggota misalnya. Padahal ya kafir
Memang kan itu wajib juga. Lalu dia tahu apakah ia kafir atau ia Islam. Terus nazar anggap wah ya Islam, awak dan Islam. Kan yang ini istilahnya lamun seluruh makhluk taat kepada Allah. Berarti awak-awak dan kafir itu bertasbih masih. Awak nih bertasbih walaupun dia sendiri kafir, etekat nih kafir. Makin terpotong misalnya anggotanya, berarti anggotanya terpotong tetap bertasbih. Bertasbihnya makhluk selain daripada manusia, si mukmin teparani yang depan taatul iradah. Taatul iradah si parani. Namun kaum mukminin taat teparani taatul ibadah. Ya beda dari kuminit kumalat semaluk maluk termasuk lulun-lulun kayu taat yang daripada bertasbih dan deparani taatul iradah. Dan kan ketaatan muslimin muslimat ya deparani taatul ibadah. Yang dina oh lah menujana lindun te doang lindun te lindun manusia ya bertasbih masih lindun si gaya gara-gara jelu kan lindun te terus bertasbih masih. Kemudian si kedua adalah tentang penentuan waktu dalam melaksanakan sholat. Penentuan waktu dalam melaksanakan salat memang memiliki faedah. Anti tahu ya apakah waktu laksana salat sesuai ke waktunya atau diiman sehingga tahu ya pira si laksana atau pira si terlaksana dalam mengarah ketentuan waktu. Seandainya mengarah ketentuan waktu niscaya jelas. Tunda. Akhirnya kadang-kadang keliwatan. Salat seminggu di tegawi, di Jumat doang tetap ada. Tegawi, di waktu ini sekaligus main. Ada seminggu dia solat. Karena dia ada ketentuan waktu. Maka apabila ada ketentuan waktu jelas, berarti solat terlaksana sesuai tepat waktu. Kemudian si ketelu, Malaikat Jibril datang le waktu berunturun kewajiban sholat. Marana riwayatan 5 kali ini. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lejelo pertama Malaikat Jibril datang le awal waktu. Awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh. Lejelo kedua le akhirnya. Akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isya, kemudian akhir waktu subuh. Ataukah Malaikat Jibril jadi imam atau Rasulullah jadi imam? Nah, memang khilaf para ulama kumbena apabila Jibril jadi imam, baik datang ke jalur pertama ataupun jalur kedua, berarti sebagai suatu peragaan. Atau Jibril ndek jadi imam, lagu Rasulullah tetap jadi imam. Namun arah seperpendapat le jalur pertama Jibril jadi imam, jalur kedua Rasulullah jadi imam. Karena apa? Kaum Jibril kan itu wajiban sholat, hanya yang menyampaikan. Isi tersuruh isi Allah Ta'ala nyampaikan di para Rasulullah SAW. Nah dia menasih 5 waktu sampai subuh penutupnya dengan zuhur. Yang tidak bahasa Malaikat Jibril ngeniwah dan disuruh ya Rasulullah si Allah Ta'ala marantani. Lalu Rasulullah ngumpulan para sahabat sholat dulu Rasulullah SAW. Sholat dan selesai sholat kan para sahabat pun penasaran. Apakah ia cara Nabi melakukan sholat atau tidak? Tanya jawab bahasa Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada sholatlah marantan pada kita aku melakukan sholat. Nah, sedangkan itu berada kata Rasulullah, maka makna hadis ini adalah bermakna ro'a ilmiah.
ro'a ilmiah. Jadi kama ra'aitumuni usalli berarti kama alamtumuni, kama alimtumuni usalli. Ngumbentan me tahu aku dan melakukan salat, nonton salat. Iya. Lagu jelas. Kita memiliki sanad semusalsal di Rasulullah melalui guru-guru ente. Guru-guru ente. Kadang-kadang memang dia tertelajar langsung si guru. Bagi dia di sekolah kan yang kita doang. Memang luwe kaum mukminin solat hanya berdasarkan begitu. Dia berdasarkan ilmu sehingga dia tahu ni si ngangkat iman dengan nono. Pak rukun itu dia. Si ngangkat iman atau takbiratul ihram. Ini kan hanya sekedar sunat. Lagu dia tahu sunat apa itu sunat. Sehingga memang gara-gara dia tahu, maka untung pada ketuaan misalnya baca tasbih waktu sujud itu termasuk rukun itu dia ni. Rukun itu dia. Dia tahu bahwa baca tasbih, baca kabirah termasuk adalah sunat hayat. Sunat hayat. Nah ini menunjukkan bahwa memang kadang-kadang sebagian kaum muslimin dia nuah dengar wah saya jangka parat nak meninggal dunia dia ngaji-ngaji. Lagu tetap demilu rajin sembahyang, rajin berjumat, ngombe tak dengan ngenun tak dengan. Lagu ente tes baca Fatihah pasti dia dah tahu orang baca Fatihah. Karing ayat-ayat selain, surat ayat pendek misalnya. Marasik cerita ang lain. Bahwa orang Arab sopo dengan Hindu. Hindu ni ia belajar dia sopo dengan saleh lah si berdekatan balin. Sampai napal ayat kursi dengan Hindu. Ya sekedar mambis lah ayat kursi. Tiba-tiba harap dengan datang jadi temuin. Ya toa. Apu pira tahun lain sudah sembahyang. Ya sekitar 5 tahun jeroni. Tahu dah arti Al-Fatihah. Tahu dah arti Al-Fatihah. Dia tiang tahu. Tiang papu. Arti Al-Fatihah tiang apal. Tiang tahu endah artinya. Tiang tahu endah apal ayat kursi ni. Ia amalang tiang sugih. Jangan amalang Al-Fatihah di depan ayat kursi ada sugih. Memang kan lamun pandang secara ilmiah Al-Fatihah kan merupakan umul kitab. Induk daripada Al-Quran. Al-Quran induk daripada seluruh kitab. Yang di Kegapur, Lamongan selalu menekankan para santri untuk mewiridkan Al-Fatihah 1000 kali dalam sekalam. 1000 kali sekalam. Apapun hajat, baca Al-Fatihah 1000 kali. 1000 kali. Lagu ni waktu tu baca harus betul-betul ikhlas. Ini darah angan apa-apa. Bare lam dah selesai. Ya tu nak tahu. Tunas oleh Allah Ta'ala. Berarti kan lamun 1000 kali Al-Fatihah. Pada artinya dan menghatamkan selaput kitab 1000 kali. Ya. Jadi 5 kali Rasulullah kepada si malaikat Jibril baik awal waktu ataupun akhir waktu. Apabila kita kalimat summa kan litartib wa tarakhi. Kemudian pak adalah litakib, tartib wa takib. Berarti ya Rasulullah ngiring malaikat Jibril jadi imam, Rasulullah jadi makmum untuk si hari pertama maupun hari kedua. Yang dengan summa shalla. Summa ni setelah nazala.
nazala fasalla, summa shalla fasalla, summa shalla fasalla Rasulullah SAW. Nah ini tentang kisah daripada Urwah bin Zubair. Arak masyaran Umair bin Mus'ab bin Umair memiliki kisah tentang kehadiran Jibril isi melakukan sholat untuk memperagakan tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir pada kisah dan Urwah bin Zubair. Qala Urwatu, berkata Urwah, walakad haddatsatni Aisyatu, demi sungguhnya telah menceritakan akan aku oleh Aisyah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusallil asrar, adalah dia melakukan salat asar, wasyamsu, sedangkan matahari fi hujratiha, di kamarnya, qabla an tazhara, sebelum dia nampak. Qabla an tazhara, sebelum dia nampak. Berarti ya tema lin sinar jeluno tiba kamar Aisyah. Kamar Aisyah. Sehingga lamun kita damana melalui ventilasi umpama kan Madinah lidaya tahun. Dulu lamun arah asar berarti barat. Tamat di pak kamar Aisyah melalui ventilasi. Nah, li saat dolah ya tahu salat Rasulullah SAW melakukan salat asar. Lakukan salat asar. Qabla an tazhara, sebelum dia nampak. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu munibina ilaihi wattaquhu. Ini satu bab pada membicarakan firman Allah yang mengatakan munibina ilaihi, mereka itu pada kembali kepada Allah, wattaquhu, dan mereka takut kepada Allah, waqimus salata wa la takunu minal musyrikin, dirikan oleh sekalian kamu akan sholat, jangan sekali-kali kau termasuk orang-orang syirik. Nah, berarti boleh jadi ini dengan jadi syirik di dalam ibadat, lamun dia iqamah, lamun dia menegakkan. Nah yang tidak pesan Allah Ta'ala dalam ayat surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya melebedait kajian di sini Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan shalihan, silakan beramal saleh. Silakan beramal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tak baik di saat nasi menyembah Allah lalu ia menyekutukan Allah kanca sapa makhluk. Nah ya alasan maka dengan si kembali kepada Allah, mendirikan solat, maka pasti entah akan terbebas daripada syirik, karena ia betul-betul mendirikan. Lamun hanya sekedar menunaikan tanpa mendirikan, berarti dia tidak peduli. Mbe rukun, mbe syarat sah, mbe syarat wajib, mbe sunat abad, mbe sunat hayat, mbe jadi membatalkan solat, mbe isi merupakan hikmah solat, dia tidak tahu. Maka dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia beribadah tulen-tulen lillah, sehingga dia sampai tempat melaksanakan solat tak anggap sebagai suatu isi mendatangkan kesyirikan. Haddatsana Qutaibah, telah bercerita kepada kau oleh Qutaibah bin Sa'id, anak daripada Sa'id, qala haddatsana Ubadu, telah bercerita kepada kami oleh Ubad. Siapa Ubad itu? Huwa ibnu Ibad, yaitu anak daripada Ibad. An Abi Jamrah, daripada Abi Jamrah. An Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, qala, dia berkata,
Qadima wibdu Abdul Qais. Qadima telah datang. Wibdu Abdul Qais, yaitu utusan daripada Abdul Qais. Ala Rasulullah SAW, utusan itu datang. Faqalu, maka mereka para utusan itu berkata, inna min hadal hayy, sesungguhnya daripada yang hidup ini, min Rabi'ah, itu dari Bani Rabi'ah, dari Bani Rabi'ah. Walasna nasilu ilaika, dan bukankah kami bisa sampai kepadanya, kepada engkau, illa fi syahril haram, kecuali pada bulan haram. Pamurna bisya'in, maka perintahlah aku dengan sesuatu, nakhudhu, kami akan mengambil dia, angkat daripada engkau. Wadad'u ilaihi min man wara'ana, dan akan berdoa kepadanya orang-orang yang di belakang kami. Faqala amurukum bi arba'in, maka Rasulullah SAW, saya mengatakan, merintahkan kalian dengan 4 suatu. Wa nahakum an arba'in, saya juga melarang kau 4 suatu. Jadi setelah ngendeng ya Rasulullah SAW, maka ia terpada lamun jakna ku perintah anta pada kamu pada untuk melaksanakan 4 macam daripada kesulitan-kesulitan. Kemudian melarang daripada 4 macam masing-masing. Sempat pertama al-imanu billah, beriman terhadap Allah. Wa fassaraha lahu, dan ia menjelaskannya, iman kepada Allah itu jelaskan akan dia bahwasanya, yaitu fassara lahu, pertama syahadatu alla ilaha illallah, dan ini pertama, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan saya ini sebagai utusan Allah, bahasa Rasulullah SAW. Aku ini utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa an tu'addu ilayya, dan supaya kalian menunaikan kepadaku khamsa ma ganimtum, 1/5 daripada yang kalian dapat rampas, harta rampasan, 1/5. Dan saya melarang daripada dabak ini adalah minuman keras, sitepina daripada anggur timpal kurma. Daripada dabak, minuman sangat-sangat memabukkan, bahkan sampai suwe sadar. Kemudian khatmu, setelah dabba, khatmu artinya hantamu, ini khatmu ialah minuman sitepina dari anggur tipal gandum dicampur. Anggur tipal gandum jadi sikit, dia terus air dan nota tampung. Nah, setelah tampung, antik nak memabukkan tu pasti tolong air na. Sudahlah. Sini sampai memabukkan. Sudah. Nah, misalnya kan lamun dengan mina arak, beras isi ini. Beras tepongkak lah. Dan tolong ang tapi arak. Sugul air dan marah air poteng. Kemudian lamun berem adalah dari rekat tepina. Namun bangsa Arab jaknya anggur tunuknya, kurma tunuknya. Nah, persan daripada anggur suatu tunuk, timbal kopas tunuk, launya campur malik. Campurnya si air biasa, si laban, terus minuman-minuman yang jadi minuman sangat-sangat memabukkan. Jadi saat si mabukkan ialah ia tahu melakukan sesuatu si luar jangkauan pikiran. Nanit paran ad-dabba, kemudian al-hantami, kemudian al-muqayyari. Al-muqayyari ini adalah
suatu penebangan tunggak lelun kurma sebenarnya. Pangkal kurma. Wan nakir, kemudian pangkal kurma yang dibikin menjadi bejana. Tunggak kurma marantan tunggak marantan tunggak tre apa dan sono. Tunggak nyiur lah. Lailam antep ya jadi palungan jaran. Jadi palungan jaran. Nah ini kain termasuk yang merupakan suatu bejana terbuat daripada alam. Qala al-muhaddits rahimallahu taala babul bai'ati ala iqamis salati. Ini satu bab pada membicarakan masalah bai'ah atas mendirikan salat. Ada semacam bai'at perjanjian lah. Haddatsana Muhammad Ibnul Muthanna telah bercerita kepada oleh Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Yahya bercerita kepada oleh Yahya qala haddatsana Ismail bercerita kepada oleh Ismail qala haddatsana Qais berkata cerita telaku Qais min Jurair daripada Jurair Abdullah qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya telah berbaiat dengan Rasulullah sallallahu atas mendirikan salat wa ita'iz zakat dan membayar zakat wa nusfi li kulli muslimin dan mendapatkan nasihat daripada seorang kaum muslimin mendapatkan nasihat qala dzul hadits. Jadi hadis-hadis ini baik hadis sisi pertama beruk tentang masalah munibin haram mulai dalam hadis ke-53. Kemudian tentang hadisnya sebenarnya ya haram masih hadis sisi juluan. Hadis sisi ke-57 ya haram. Sedangkan hadis ini adalah termasuk ya 524. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna telah bercerita kepada oleh Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana ya bercerita kepada oleh Yahya qala haddatsana Ismail berkata Ismail qala haddatsana Qubsun an Jabir an Abdullah qala bayatu Rasulullah sallallahu ala iqamis shalah. Jadi ia bercerita bahwa aku ni ceritaan isi Muhammad bin Musanna ni Muhammad bin Musanna ceritaan isi Yahya kemudian Yahya ceritaan bahwa dia ceritaan isi Ismail terus sampai kepada isi paling mudi mendapatkan riwayat-riwayat berarti sanad sampai sekian banyak suatu matan hadis dan terpelihara bahwa si menyampaikan hadis dia adalah dengan warak dengan isi tawaddu dia mungkin menambah-nambah atau mengurangi apabila dia untuk melakukan suatu tindakan kebenaran untuk ngejak batul gawe salat umpama. Jadi ini ada sekedar salat doang, lagu mengeluarkan zakat, kemudian nasihat. Babus salati kifarat. Ini satu bab pada membicarakan salat itu merupakan kifarat. Kifarat. Haddatsana Musaddad, la bercerita pada qala Musaddad qala haddatsana Yahya, bercerita kepada qala Yahya anil A'mas daripada A'mas qala haddatsani Syaqiq, telah bercerita pada qala Syaqiq keluarga seibu sebapa. Ia pada dasarnya sami'tu halifatan, saya mendengarkan khalifah qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu. Adalah kami ya lewat mendengarkan Huzaipan julusan inda Umar, kami duduk di samping Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripada faqala, kita berkata ayyukum yahfazu qaula Rasulullah SAW, mana siapa di antara kalian yang menghafal akan sabda Rasulullah SAW fil fitnati, pada soal fitnah. Qultu, saya katakan ana, saya. Jadi
Ya kumpulan para sahabat saya segini nyampiangi. Ternyata Rabb mengatakan ana haji alaika mina ba'sun, yaitu kalau laisa alaika ba'sun, tidak ada atas engkau apa-apa, tidak atas engkau apa-apa. Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inna bainaka wa bainaha baban mughallaqan, sungguhnya jarak engkau dan antara dia ada pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup dengan bau yang besar. Qala, lalu dia berkata, apa dikatakan? Ayak suruh am yubtahu, apakah dia itu dipotong, dipecahkan, atau dia di yubtahu dibuka, lompat. Nah, apa ini? Pertama tentang fitnahnya, fitnah. Innaka alaihi, sesungguhnya engkau atasnya, alaihi atasnya, lajariun, adalah merupakan suatu yang teruji. Kultu fitnatur rajuli bi ahlihi wa malihi wa waladihi. Fitnah seorang itu di keluarganya. Keluarga itu fitnah. Mali dan anak harta juga fitnah. Wa waladihi, dan anak-anak juga fitnah. Wa jarihi, dan tetangganya. Nah, artinya apabila dosa simauta dengan keluarga, dosa simauta dengan anak jari, bahkan dosa karena pemilikan harta, dosa karena kaca para tetangga, para masyarakat, para kenalan di perjalanan, banyak dosa-dosa sesama sadari, maka tukafir wassalatun, yang akan menghapuskan dosa-dosa adalah salat, wassaumu, dan puasa, wassadaqatu, dan sedekah, wal amru wan nahyu, dan perintah dan larangan, mampu untuk menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan terhadapnya. Qala laisa hada urid, bukan ini yang saya maksudkan ini. Bukan ini. Walakin al fitnatu allati tamuju kama yajmujul baru. Bahwa yang namanya fitnah itu dia bergelombang sebagaimana bergelombangnya laut. Bergelombang. Fitnah ini ujian nanti. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu khassan. Pada takutlah terhadap fitnah. Sini hanya menimpa dengan zalim doang. Lagu dengan semomot bagus-bagus pun apabila tentuan kena waktu ini kena. Namun walaupun dengan lo tetap wajib berikhtiar. Baru terhapus kesalahan dengan sebab solat atau puasa, saum dan puasa, wassadaqah dan sebab sedekah, wal amru dan perintah dan larangan. Qala, lalu berkata, laisa hadza uridun, bukan ini yang saya maksudkan. Walakinnal fitnatal lati tamuju kama yaujus, tetapi yang saya takutkan adalah fitnah yang bergelombang-gelombang sebagaimana bergelombangnya. Akan suatu yang menandakan adanya perbedaan, adanya perubahan. Qala laisa alaika minha basun, dia berkata tidak ada atas engkau karenanya urusan, ya Amirul Mukminin. Inna bainaka wa bainaha baban mughallaqan, sungguhnya antara engkau dan dia ada pintu yang tertutup, ada pintu yang digembok. Qala, lalu dia berkata, ayuk saru am yubtahu, apakah dipatahkan ataukah dibuka? Qala yuk saru, dipatahkan, pecahkan. Qala, lalu dia berkata, izan la yughlaqu abadan, kalau begitu dia tidak akan pernah ditutup selama-lamanya. Qulna, kami katakan, akana Umaru ya'lamul baba, adalah Umar membuka pintu. Ya'lamu al-baba, dia mengetahui akan babnya. Qala na'am, Umar mengatakan, iya saya tahu. Kama anna dunal ghadi al-laila, bagaimana bahwasanya dekat daripada besok itulah malam.
ke malam, mantan ikan ke malam kan, mengantarkan itu tiba ngelemak-lemak, lemak-lemak. Berarti itu dengan kudrat iradat Allah Taala itu tertuntun dengan apanya juga segala yang Allah Taala untuk itu tiba lalu melakukan kebagusan-kebagusan. Kemudian fitnah. Ini nanti syirik fitnah. Al fitnah tu asyadu minal qatl. Syirik itu lebih hebat dibanding dengan dosa minal qatl. Qatl dia pembunuhan. Al fitnah dosa syirik itu jauh lebih besar daripada dosa orang sholat pada dengan isi berperang, maksud bulan haram, perang bulan haram. Jadi kesyirikan sampai suruh perangin hatta la yakuna may ya'budu ghairak, sehingga tidak narak dengan isi menyembah selain daripada perlu dikaji. Hanya lagu tetap pada prinsipnya dalam Islam, prinsipnya lah membela bukan menyerang. Impensif bukan defensif. Defensif bukan impensif maksudnya. Artinya membela sifatnya. Nah, ini kalau jadi perangan di bulan haram, dan kagu kaum muslimin mengawali. Lamun membela jangan kagu. Membela apa? Membela agama Allah, berkhidmat kepada agama Allah. Membela kesucian kitab suci Al-Quran dan seterusnya. Nah, qala, dia berkata setelah ketua, na'am iya. Kama anna dunal ghadi al-laila. Sebagaimana halnya lebih dekat daripada besok itu malam ini. Nah, jadi nikah ini merupakan suatu ketentuan lebih rapat dibanding daripada jemaah. Jemaah ngelemakkan jauhan. Inni haddathu, sungguhnya saya yang menceritakan kepadanya bi hadithin, dengan sebuah hadis, laisa bil aghaliti, tidak ada dengan kesalahan-kesalahan. Kemudian setelah laisa bil aghaliti, fahayyuna an-nas ala Huzaifata. Fahibna nina. Maka kita pun ingin untuk datang menanya akan Huzaifah. Fa'amarna masrukan, maka kami perintahkan masruk. Fasalahu. Kalau itu mungkin dia mau datang itu nyewa masruk kau. Lalu tiba Huzaifah. Fasalahu, maka sampailah masruk ke Huzaifah. Lalu dia berketuan. Faqala al-babu Umar. Bab ini termasuk bagian daripada yang dinisbahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz isi memiliki kasus tentang masalah ini. Kemudian haddatsana Qutaibah, telah bercerita pada oleh Qutaibah. Haddatsana Yazid ibnu Zurai, telah bercerita pada oleh Yazid bin Zurai. An Sulaiman, daripada Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi. An Nabi Utsman, daripada Utsman An-Nadi, Utsman An-Nadi. An Ibnu Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan asaba min imratin kublatan, bahwa ada seorang laki-laki mendapatkan ciuman daripada perempuan dan ia bersyahwat. Ia berketuali Rasulullah. Fa'atan Nabi SAW, maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Fakhbarahu, laki-laki itu bercerita. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan apa itu? Wa aqimis salata tarfain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibna sayiati. Mara hadis juga, karena memang di dalam kitab ini banyak hadis-hadis ulang-ulang. Jadi kan di dalam riwayat masih parantan ni sampai berkali-kali dengan lapor sahabat no tentang diri ini melakukan perbuatan terlarang, jemilin terjem alurah, wah sangat getisiku sadar ni otomatis wanita jadi masalah. Lagu justru Rasulullah SAW sekian kali telaporin di luang nak pokoknya empok anak dan jereh. Jadi terdoang seolah dia neliu si Rasulullah SAW. Dia neliu ya.
Demenano no. Tiba-tiba wah ada wudhu. Wah, bagus duduk, bagus. Wah solat. Wah, bagus di solat. Nah ya ini turun. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebagusan-kebagusan si gawi ini adalah menghapuskan akan kejahatan-kejahatan. Marswat terangan piran apakah kejahatan si beri doang atau kejahatan si beri endah, atau si beli doang atau sendiri si beri. Nah, adapun para ulama membahas tentang makna ayat ini, baik si beli maupun si beri, kecuali kekafiran, kesyirikan, namun dia tulen sini bertobat secara serius di mana tampun di Allah Taala dalam arti perbuatan bagus itu doang. Pahala dan tidak bau mengatasi kejahatan-kejahatan ini sangat-sangat terlarang. Karena ini merupakan dosa beli. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Akan dihapus dosa-dosanya selama deman melakukan dosa beli. Dalam kaitan dengan masalah pegawaian sini babangi datang mau dosa. Patah Nabi SAW maka datang Nabi SAW baru cerita kepada Nabi. Panzalallahu wa aqimis salata tarfain nahari wa zulapan minal laili innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya dirikanlah olehmu salat tarafain nahar, yaitu dua tepi nahar, maksudnya ngelemak di balai. Wa zulapan minal laili, dan satu kecepatan daripada malam, satu waktu ini. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya pahala daripada kebaikan dapat menghapus dosa daripada kejahatan. Jadi umum nih, apakah dosa beli doang atau dosa beri doang atau dosa beli daripada dosa beri atau ngombe. Karena Allah Taala menurunkan akan firman-Nya sementara yang iman terjamah isi kaum muslimin. Nah, baru setelah tahu bahwa arak dan pauk ternyata tegak pengorong, maka apakah kita langsung bait dia lalu konsumsi atau bait konsumsi lagu niat harus bayar, lamun datang ipin bayar, lamun de yakna sedekahan bayar no di pak masjid, sehingga laun masjid lah ni bayar no. Nah ini tentang cara untuk melaksanakan sebuah tugas sebagai kaum muslimin, baik si berhubungan langsung dengan Allah berupa solat ataupun si berhubungan ke manusia si berupa impak, sedekah dan seterusnya zakat. Untuk apa? Untuk menunjukkan ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Babu fadli salati liwaqtiha wallahu alam bisawab lil majlama.